Lalu Allah mengatakan, dan selalulah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik atau buruk, Allah selalu lihat. Di ayat 19-nya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan jangan pernah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Gak mau ibadah, ya. Selalu buat dosa. Lalu Allah menjadikan mereka pun lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka lupa umurnya, lupa ibadahnya dan segala macam. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Ya. Muhasabah ini teman-teman sekalian, memang bagian daripada rangkaian agama kita. Umar bin Khattab punya statement yang menarik dalam masalah ini. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Selalu introspeksi diri kalian, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum kalian dihisab, ya. Lalu beliau mengatakan itu akan memudahkan hisab kalian nanti. Jadi kalau kita di dunia ini selalu muhasabah, oh tadi sholat saya kualitasnya bagus gak sih? Nanti saya coba tingkatkan kualitasnya misalnya. Tadi perbuatan dosa, kayaknya saya harus segera taubat nih. Nah, introspeksi seperti ini akan memudahkan hisab kita di akhirat. Karena kita di dunia sudah hisab duluan. Selalu kita berusaha tingkatkan kualitas daripada ibadah kita dan selalu kita segera meninggalkan pelanggaran yang kita lakukan. Lalu beliau mengatakan, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Haqqah ayat 18 kata beliau. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu nanti kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu secara individual. Setiap orang di antara kita akan menghadap kepada Tuhannya dan secara individual. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ini dinukil dari kitab Zuhudnya Ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, di halaman 306. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, mukmin itu rajin menghisap dirinya, introspeksi diri. Kalau dia berbuat amal soleh, tadi sudah maksimal gak sih kualitasnya, gitu kan? Kuantitasnya kalau memang ada tambahan kuantitasnya, jumlahnya. Kalau belum, dia maksimalkan. Kalau sudah bagus, dia pertahankan. Makanya Allah bilang di sini, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jadikan semua hidup kalian kepatuhan kepada Allah. Apa yang diperintahkan tadi wajib atau sunnah, sibuk dengan itu. Apa yang dilarang haram dan makruh pun tinggalkan. Dan harusnya Allah mengatakan setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang dia persiapkan untuk hari pulangnya. Karena semua kita akan meninggal dunia. Sesehat apapun badan kita, semuda apapun usia kita, ya, tetap saatnya kalau meninggal akan mati. Kata Nabi SAW, bila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba, ya, di satu lokasi Allah akan buat dia punya hajat di situ dan meninggal di situ. Berhubungan dengan urusan dia penting sekali, dia harus kesana, dia tidak tahu ternyata tempat sana itu ajalnya datang. Dia akan meninggal dunia, pasti. Berapa banyak orang yang sehat meninggal lebih daripada orang yang sakit. Berapa banyak orang yang muda meninggal lebih daripada orang yang tua. Berapa banyak orang kaya meninggal lebih daripada orang yang miskin. Banyak sekali. Kalau kita mengkhayal teman-teman sekalian nanti masuk ruangan ICU baru meninggal, ini keliru ini. Ya. Sekarang saya tanya, mana lebih banyak? Pasien yang ada di rumah sakit dengan seluruh staf yang ada di rumah sakit itu dengan jumlah orang yang lalang depan rumah sakit. Mana yang lebih banyak? Hah? Mana suaranya nih? Lalang. Artinya yang meninggal sehat lebih banyak daripada yang meninggal orang sakit. Kenapa harus meng-hire ruangan ICU? Jadi orang yang cerdas itu harus jadikan bahan introspeksi diri. Kita bisa meninggal setiap saat. Istighfar itu permohonan maaf. Seperti kalau kita buat salah sama orang, maafin saya, nah itu istighfar. Kalau taubat itu berarti ikrar tidak mau mengulangi.
Kayak kita kalau buat salah sama orang, kita tulis ikrar, saya berjanji tidak akan ulangi. Nah itu taubat. Nah kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku mohon maaf kepadamu dan aku janji tidak mau ulangi. Nah ini harus benar nih janjinya. Jangan diulangi. Nah itu bahan introspeksi. Ini luar biasa yang harus kita perhatikan tentang masalah introspeksi itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 19. Ini kita jadikan dalil pertama dalam masalah bahasan kita, introspeksi diri ini. Bunyinya surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Artinya hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, selalu patuh dan tunduk kepadanya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Nah, di sini kan Allah ajak kita. Harus selalu dia perhatikan, yang dia buat ini nanti di hari esok menambah kantong pahala dia, atau malah mendatangkan hukuman. Ini harus dia perhatikan selalu, dan cuma dia penentunya. Setiap muslim sudah semestinya senantiasa introspeksi diri dan selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Minimal sekali, kalau memang dia meluangkan waktunya selain pada ibadah kepada Allah, dia berbuat hal yang mubah. Minimal. Kalau sudah makruh, apalagi haram enggak? Udah yang lalu-lalu cukuplah. Tapi ke depannya kalau sudah dengar pengajian seperti ini enggak boleh lagi. Mahal sekali waktu kita, sayang gitu. Jadi bagaimana dia sibuk? Karena orang yang sibukkan diri dengan amal soleh teman-teman, maka dia akan jauh dari dosa. Kita enggak perlu lowongkan waktu khusus untuk tinggalkan dosa, enggak. Sibukkan diri dengan ibadah, maka kita dengan tinggalkan dosa itu. Dengan sendirinya gitu. Ada statement yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Beliau mengatakan seorang muslim beramal dalam kehidupan dunia ini siang dan malam. Semuanya untuk meraih kehidupan akhirat dan kebahagiaannya. Jadi nggak ada waktu bagi seorang muslim, kata beliau, di dunia ini berbuat selain urusan akhirat. Kalau minimal ada yang dia ingin lakukan, maka harus pastikan itu mubah dalam Islam. Artinya tidak berdosa dia. Misal dia duduk ngobrol sama teman-temannya beberapa saat, gitu kan? Gak ada masalah, mubah. Bahkan seorang muslim bisa mengemas sesuatu yang mubah menjadi sunnah sehingga dia raih pahala. Contoh, makan, minum, tidur, ya, mandi, kan mubah semua itu. Ini bisa hanya dengan niat seorang muslim menjadikannya sebagai sunnah. Misal dia makan dan minum niat untuk memberikan hak tubuhnya. Karena sang pencipta Allah yang menciptakan kita dan menciptakan rasa lapar dan haus kita sebagai isyarat kalau tubuh butuh nutrisi dan butuh cairan. Kalau kita hanya makan dan minum karena lapar nih, haus misalnya, sebatas itu mubah. Tapi kalau kita niat, ini peringatan dari Allah supaya saya berikan hak jasad saya. Berubah dari mubah menjadi sunnah. Mandi misalnya. Kalau hanya sekedar gerah nih mandi. Udah begitu aja maka mubah. Tapi kalau mandi karena niat ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan. Hanya gitu saja. Transisi dipindahkan dari niat tadinya cuma sekedar hilangkan gerah. Sekarang kita niatnya untuk memberikan hak jasad jadi sunnah. Tidur. Bukan hanya sekedar ngantuk tidur. Tapi niatkan agar bisa memberikan niat untuk memberikan hak jasad itu. Maka jadi sunnah. Bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa amal soleh dan teman soleh. Garis bawah ini penting sekali. Yang kita bawa menuju ke akhirat artinya setiap hari yang kita kerjakan selama ajal belum datang, amal soleh aja terus. Wajib dan sunnah sibuk dengan itu. Dan teman-teman soleh. Apa manfaatnya teman soleh ini? Nanti mereka bisa memberikan kita syafaatnya, pertolongan mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang nanti dikeluarkan dari api neraka
sampai ahli neraka semua pada bertanya, ada apa? Kenapa orang ini keluar? Apa ada amal yang dia kerjakan? Karena sudah masuk neraka, berarti amal solehnya lebih sedikit daripada amal baiknya. Maka malaikat menjawab mengatakan, sesungguhnya temannya ada yang saleh memberikan kepadanya syafaat. Maka pada saat itu semua ahli neraka berharap mereka punya teman-teman soleh selama di dunia. Karena ini manfaatnya besar sekali. Di dunia mereka bisa peringatkan kita, kalau salah jangan akhi, jangan ukhti, itu salah. Diingatkan. Ya. Dan nanti di akhirat bisa berikan syafaat pertolongan dia. Para sahabat itu saling mengejar syafaat ini ya. Selalu mereka kejar. Sampai kalau mereka lagi berperang dan ada satu orang di antara mereka yang kena tebasan pedang, udah jatuh, temannya sengaja jatuhin dirinya dekatnya sambil mengatakan, wahai fulan jangan lupa syafaatmu untukku. Iya. Sampai begitunya. Tapi sama-sama mereka berjihad. Karena kan orang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 orang kan. Selama orang muslim. Maka itu luar biasa. Jadi menuju ke akhirat ini bawa dua ini. Amal soleh dan teman-teman yang soleh. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa, jangan bawa musuh. Dosa kita sudah tahu. Musuh ini. Ada orang setiap hari dia cuma cari musuh terus. Gosipin orang. Pembantu orang dibahas, pekerjaan orang dibahas, rumah tangga orang dibahas. Semuanya dibahas. Ada orang seperti perpustakaan gosip berjalan. Gitu. Tanya tentang fulan, oh semua lengkap datanya orang itu diketahui sama dia. Istrinya, anaknya, rumahnya, mungkin jenis granitnya dia hafal. Ya. Apa saja, subhanallah kenapa? Saya punya teman dekat di Jakarta, sahabat dekat saya, sudah seperti adik kakak gitu. Sampai hari ini teman-teman saya tidak tahu lantai di rumahnya itu ada apa, saya tidak tahu. Karena kalau saya bertamu sama dia, salaman di depan pintu langsung dipersilakan ke ruang tamu, udah saya ke ruang tamu saya, selesai. Gak perlu tanya-tanya, kecuali perlu ada satu mungkin meja di situ, kursi kita lihat bagus, kita tanya ini beli di mana, cukup sebatas itu. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Jangan semua ditanya tentang orang untuk apa. Terlalu banyak bertanya ini akhirnya membuat kita jadi banyak tahu, jadi kita juga jadi bisa dihisab sama Allah. Kamu tahu kenapa kamu gak lurus? Kalau sholat itu punya kenikmatan. Ini kita haji ini nikmat ini. Sholat itu punya kenikmatan, puasa punya kenikmatan, sedekah punya kenikmatan, zikir, doa semua punya kenikmatan. Kalau masih ada orang di sini yang hadir, mudah-mudahan tidak ada. Tidak merasakan kenikmatan ibadah itu berarti masih ada dosa yang mengganjal dia. Makin bersih dosa kita, maka makin nikmat ibadah itu. Kemarin saya sempat sebutkan salah satu kiat khusyuk. Yang keempatnya adalah jauh dari dosa. Dosa sama ibadah itu dua-dua punya kenikmatan. Ibarat seperti timbangan. Kalau dua telapak tangan saya ibarat timbangan. Ini amal soleh, ini dosa. Dua-duanya punya kenikmatan nih. Kalau enggak akan ada pelakunya, gitu kan? Tetapi kalau dua-duanya masih seperti ini timbangannya, Bapak Ibu sholat iya, puasa iya, cari rezeki halal iya, tapi masih ada dosanya. Gosip, fitnah, manipulasi data atau apa misal. Masih berimbang nih. Maka khusyuk hilang dalam sholat. Ibadah akan kurang kenikmatannya. Karena dia masih begini, masih berimbang. Kapan nikmat ibadah itu? Kapan kita bisa tetesin air mata? Kapan kita bisa merasa gak mau berhenti berdoa? Kalau ini lebih naik levelnya. Ini ditutup ini. Taubat, tutup pintunya. Kita kerjakan ibadah rutin aja, sholat 5 waktu, sholat qabliyah gitu ya. Nanti naik dia level itu, karena ini kita tutup. Kalau dia masih berimbang gak bisa, ini harus naik ini. Kalau ini naik nanti lebih khusyuk, sampai nanti pada tingkat kita peka sekali. Peka sekali. Ya. Hasan Basri rahimahullah pernah ngantar jenazah sambil begitu lihat, beliau tadinya diam, langsung zikir. Ditanya oleh orang sebelahnya, wahai imam, imam itu kayak kita kiai, ustaz, kenapa anda berzikir? Dia mau tahu hukumnya. Langsung dia mengatakan, berzikirlah wahai anak muda karena yang sedang kita antar sudah gak bisa berzikir. Itu kena kepekaan. Ya. Nah kepekaan ini dalam ibadah ini akan muncul kalau dia naik itu levelnya. Dan caranya memang ini harus ditutup ini, jangan dibuka. Bahasa saya sering teman-teman sekalian, kalau anda mau hijrah, antum mau hijrah, jangan setengah-setengah. Jadi orang soleh itu dan soleh 100% aja sekalian. Kenapa sih setengah-setengah? Kenapa dicicil? Udah sekalian. Dan tidak usah pakai tapi, ya.
Tapi Ustaz, gitu. Ya. Saya sih mau tobat, tapi saya sebenarnya mau haji Ustaz, tapi terus ini. Kenapa tapi? Saya sebenarnya mau bantu pesan itu, tapi ya udah malaikat tulis ada tapinya. Dan kalau sebaliknya, ini parah sekali nih. Kalau ibadahnya turun, kuantitas, kualitasnya, dosanya makin meningkat. Makin hilang kenikmatan ini. Nah, jadi orang soleh itu dan soleh 100% aja sekalian. Kenapa sih setengah-setengah? Kenapa dicicil? Hah? Udah sekalian. Dan tidak usah pakai tapi, ya. Tapi Ustaz. Gitu, ya. Saya sih mau tobat, tapi saya sebenarnya mau haji Ustaz, tapi terus ini. Kenapa tapi? Saya sebenarnya mau bantu pesan itu, tapi ya udah malaikat tulis ada tapinya. Dan kalau sebaliknya, ini parah sekali nih. Kalau ibadahnya turun, kuantitas, kualitasnya, dosanya makin meningkat. Makin hilang kenikmatan ini. Makin lalai dia. Kan begitu. Dan dua kenikmatan ini tidak bisa ketemu. Contoh, sekarang kita komitmen setiap azan sholat. Komitmen nih, udah saya setiap azan langsung sholat nih. Gitu kan. Mulai kita jaga dan kita nikmati karena kita tahu keutamaan sholat di awal waktu lah, di saf awal mungkin laki-laki mungkin kita sholat masjid haram, kita kejar tuh. Ini kenikmatannya sudah muncul nih. Kalau muncul kenikmatannya, lawannya dia tinggalkan sholat. Hilang kan? Pasti kita akan bilang, kalau orang tidak sholat, sayang benar orang itu tidak sholat ya. Karena kenikmatan sholat kita sudah ada. Dan kita meninggalkan dosanya, yaitu meninggalkan sholat. Berarti ada kenikmatannya. Kenikmatan ini yang membuat kita merasa kenapa orang itu buat sayang benar dia nggak sholat. Nah gitu. Sama terbalik. Kalau orang nikmati dosanya tinggalkan sholat. Dia nggak peduli. Sholat nggak penting. Maka dia nikmati itu. Kenikmatan sholatnya hilang. Dia akan bertanya sebaliknya. Itu orang sholat nggak capek tuh. Sholat terus. Kan gitu. Contoh yang lain, perempuan tutup aurat pakai jilbab. Dia tutup auratnya, memang dia tahu Allah haramkan terlihat, dia jaga betul. Dia nikmati itu. Lawannya adalah buka aurat kan. Kalau orang nikmati tutup aurat itu, misalnya akhwat kita, maka dia akan mengatakan pada yang mesti buka auratnya, kenapa ya dia buka aurat itu, sayang bener. Tidak takut tuh, gini-gini sekarang. Itu muncul karena dia nikmati jilbabnya tadi, tutup auratnya itu. Sebaliknya orang yang buat maksiatnya, buka auratnya, kalau dia nikmatin, dia akan balik. Itu orang nggak panas tuh pakai jilbab, pakai cadar segala macam. Nah gitu. Jadi tidak bisa ketemu seperti minyak sama air nih. Kalau ada orang coba gabungkan keduanya, dia ibadah tapi dia masih buat maksiat, seperti tadi tidak ada hasilnya, tidak berefek. Kalau ada orang misalnya dia jaga ibadah, dia jaga juga dosanya, maka dia tidak nikmat ibadah, tidak nikmat buat dosa. Ya. Kalau ada orang misalnya dia sholat 5 waktu, tapi masih mabuk misalnya. Contoh, dia mabuk jam 2 malam tapi nanti jam 5 dia mau subuh. Enak gak mabuknya? Gak enak. Hah? Dia berpikir terus selama 3 jam itu, sambil mabuk sambil berpikir. Jadi tidak datangkan kemannya antara ya, iqamah sholat sampai imam salam. Kalau sudah salam dari saf kedua kita masuk ke saf pertama, sudah gak ada keutamaannya. Begitu seterusnya. Dan setiap kali ada kesempatan peluang amal soleh, jadikan itu adalah kesempatan terakhir kita. Jangan sia-siakan itu. Karena sekali luput atau berkurang saja, gak bisa kita perbaikin. Saya sering ulangi dalam pengajian sebagai introspeksi diri, karena saya ingin selalu ini sebagai cambuk bagi saya. Saya pernah subhanallah kedatangan tamu di Jakarta, di Condet waktu itu, seorang ikhwah datang. Terjadi saya waktu itu ngandalin dengerin azan di masjid. Ada mikrofon, Masya Allah kita kan dengar kalau di Indonesia ya. Alhamdulillah ini sebuah nikmat yang besar. Karena di Singapura gak bisa dengar azan. Di Australia gak bisa dengar azan. Ini nikmat yang besar. Ya. Maka pada saat saya andalin dengar azan, subhanallah, ada perubahan jam waktu azan. Sampai jam 12 lewat 10 kok belum azan-azan gitu. Saya bilang sama akhi itu, ayo kita ke masjid yuk. Saya boncengan motor sama-sama. Pergi masjid dekat rumah. Subhanallah, begitu saya masuk pintu masjid, imamnya lagi sujud rakaat pertama. Seorang mukmin tadi saya bilang harus peka, jadikan
introspeksi diri sebagai salah satu kendaraan dia ya, supaya dia selalu mengejar yang terbaik. Maka saya langsung muhasabah. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau dicatat sama malaikat dari takbiratul ihram. Tidak bisa. Udah luput. Sampai hari kiamat, Khalid bersalama, luput dari takbiratul ihram di salat itu, di waktu itu, selesai. Tidak bisa diperbaikin. Tidak bisa diperbaiki. Jadi begitu amal soleh. Kapan dia luput dari kita sekali, kita nggak bisa perbaikin. Kita akan menerima sebegitu saja. Ya. Oleh karena itu harus kita hati-hati, peka. Ya tentu semua orang punya kekurangan. Saya juga punya kekurangan. Kadang-kadang kita masbuk, tapi kita selalu introspeksi diri dan kita tujuannya untuk supaya memperbaiki ke depan ya. Apalagi kalau hanya kena kelalaian saja, kena malas-malesan. Kalau ada uzur memang kita ke kamar mandi, telat, macet itu berbeda. Gitu kan. Tapi kalau enggak, maka kita usahakan maksimal. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya juga pernah sekali, ini juga saya tutup dengan ini, habis ini silakan kalau mau bertanya. Di daerah Kampung Melayu dulu saya pernah isi pengajian. Selepas menjelang azan duhur, pas azan sebenarnya saya tutup pengajian. Parkir mobil depan pengajian itu, kemudian saya jalan kaki, ada masjid. Pas keluar dari pengajian itu ada satu ibu, kelihatan sekali dari pakaiannya, kumuh beliau gitu kan.